Halo Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini dunia juga memperingati. Jadi kalau kita tidak memperingati, kalah kita sama orang dunia, amin. Karena saudara lihat tanggal ditulis merah ya, artinya mereka mengakui bahwa Yesus naik ke surga. Jadi saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, tidak kalah pentingnya apa peristiwa yang dilakukan Yesus ketika dia lahir, ketika dia mati, ketika dia bangkit. Ini tidak kalah pentingnya ketika dia naik ke surga. Anda bisa bayangkan, Yesus yang lahir, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Kalau dia tidak naik ke surga, gimana? Kita masih di bumi juga. Tapi dia naik ke surga. Dan ini peristiwa yang tidak kalah pentingnya. Dan tadi dia berjanji, pujian tadi berkata ya, dia berjanji. Ada lagi satu peristiwa yang dia lakukan. Dia berkata, dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Saya mengapresiasi Bapak Ibu kalau hari ini berada dalam rumah Tuhan, supaya lengkap saudara memperingati apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau Natal pasti kita datang, benar nggak? Jumat Agung Paskah juga kita datang. Kebangkitannya hari Minggu kita juga datang. Nah ini loh, dia naik ke surga. Wah, padahal ini peristiwa yang luar biasa menakjubkan. Murid-murid itu sampai tercengang melihat. Apakah Anda pernah melihat orang naik dari tanah mulai terangkat pelan-pelan seperti orang main layangan gitu, makin jauh makin tidak kelihatan sampai tidak kelihatan. Jadi surga itu di mana? Surga di mana? Di atas, ya. Surga di atas. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyatakan iman kita. Angkat kitab suci kita. Kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Amin. Saudara mau melakukan firman Tuhan? Amin. Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Amin. Maka janji-janji akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita tetap berdiri, buka Alkitab saudara dalam Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24. Mari kita baca ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat yang ke-23. Sudah menemukan? Mari kita ucapkan bersama-sama dengan perikopnya. 2, 3. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Saudara lihat peristiwa ketika dia naik ke surga. Murid-murid menyaksikan bagaimana Yesus terangkat ke surga. Mereka sangat bersukacita. Amin. Jadi pengharapannya nanti genap sudah. Pengharapan saudara genap sudah. Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Dia naik ke surga juga untuk kita. Karena nanti dia datang kembali juga untuk kita. Jadi lengkap sudah pengharapan anak-anak Tuhan, murid-murid, semua orang yang percaya ketika dia naik ke surga. Saudara bisa melihat betapa mengagumkan kalau kita ada pada waktu itu, melihat Yesus yang terangkat naik ke surga. Dahsyat, membuat mungkin kita tidak percaya apa yang kita lihat. Semua takjub, semua tercengang, kayak bermimpi gitu. Ini benar enggak ini? Yesus perlahan-lahan, tidak pakai baling-baling. Ada baling-balingnya enggak? Itu yang pakai baling-baling siapa? Doraemon. Ini bukan Doraemon saudara ya. Yesus bukan Doraemon. Pakai apa? Baling-baling. Juga tidak pakai pakaiannya siapa tuh?
Yang bisa terbang? Superman? Enggak. Nah, itu kan Superman fiktif itu, cerita-cerita dongeng itu ya. Cerita tidak sesungguhnya. Dan dia tidak perlu rentangkan tangannya melebar kayak pesawat gitu. Enggak. Dia juga tidak dijemput dengan pesawat apa? Ulang-alik. Enggak. Perlahan-lahan dia naik ke surga. Dan hebat saudara, sebelum dia naik ke surga, dia buka tangannya. Dia berkati murid-murid. Amin. Amin. Murid-murid sujud menyembah kepada dia. Dan lihat, baca ayat terakhir. Mereka selalu berada di mana? Dengar. Kita selalu berada di dalam rumah Tuhan. Jadi jangan sampai Tuhan datang kedua kali, Anda tidak didapati siap sedia. Ayo, murid-murid berkata mereka selalu berada di dalam bait Allah. Artinya jam-jam ibadah dia tidak tinggalin. Selalu berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bayangkan kita lagi nyanyi-nyanyi, tiba-tiba dia datang, kita terangkat semua. Amin. Amin. Dia angkat kita semua bersama-sama dan naik ke surga. Haleluya. Saudara, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Yesus yang terangkat ke surga, saya ingin mengajak saudara melihat sebuah perbandingan ya. Dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 24, Alkitab mencatat, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lihat, dan Henokh hidup apa? Bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi kemana? Sebab ia kenapa? Diangkat oleh Allah. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Saya yakin Henokh itu punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara Allah dengan Henokh. Walaupun tidak banyak ceritanya tentang Henokh, karena memang dia sudah dapat diangkat, tapi Alkitab menulis bahwa dia punya pergaulan yang erat dengan Tuhan. Dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan, bergaul dengan Allah. Dan ditulislah, lalu ia tidak ada lagi. Tidak banyak kisahnya diceritakan. Tapi kalau saya disuruh pilih model seperti Henokh, mau diangkat hidup-hidup. Amin. Amin. Mau saya. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Perhatikan kata diangkat ini yang saya tulis dengan tulisan tinta kuning itu ya. Saudara-saudara, kata diangkat itu berarti menunjukkan ada apa? Faktor lain. Faktor dari luar dirinya. Faktor dari luar dari diri Henokh itu. Diangkat. Jadi ada oknum yang lain yang apa? Mengangkat. Benar nggak? Ada faktor dari luar diri Henokh. Ada faktor lain yang mengangkat dia. Jadi Henokh tidak terangkat sendiri. Benar ya? Ya, jadi dengan dirinya sendiri Henokh tidak mungkin bisa naik ke surga. Kalau bisa begitu, kita ayo pada naik ke surga. Kalau bisa kan, amin. Halo, mau nggak? Ya mau lah. Ngapain kita di bumi? Di bumi itu selama Anda hidup, selama saya hidup, kita bergumul. Tidak ada kehidupan tanpa apa? Pergumulan. Bahkan beliau berkhotbah, kita seringkali senang kalau menerima kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, tapi kita seringkali menolak untuk menerima apa? Penderitaan. Padahal ini bagian dari kehidupan juga. Ya. Nah, saudara, jadi tidak mungkin Henokh bisa naik ke surga kalau tidak ada faktor unsur yang lain, oknum yang lain yang mengangkat dia. Henokh tidak bisa. Kalau dia bisa, rame-rame kita ke surga. Kita ibadah di surga aja, amin. Iya, kalau bisa. Nah, saudara, faktor lain itu Alkitab menulis. Faktor lain itu Alkitab menulis. Alkitab mencatat faktor lainnya adalah siapa? Baca lagi. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab apa? Inilah faktor lainnya. Ia telah diangkat oleh siapa? Ini faktor lainnya. Allah yang mengangkat siapa? Henokh. Sehingga ia tidak ada lagi. Dan tidak banyak orang yang diangkat. Di Alkitab ditulis tidak banyak. Hanya ada 2 orang. Nah, saudara,
Oh, sorry. Ya, jadi tidak ada orang yang bisa ke surga tanpa Allah. Ingat ya, Henok itu tidak mungkin naik ke surga kalau tidak diangkat oleh Allah. Tidak ada orang yang bisa ke surga tanpa Allah. Artinya apa nih Bapak Ibu? Kita membutuhkan Allah untuk bisa naik ke surga. Jadi mimpi buruk itu kalau ada orang mau ke surga tanpa dengan Tuhan. Tidak mungkin. Agama bisa membawa kita ke surga? Tidak. Katakan tidak. Agama bisa membawa Anda ke surga? Agama Kristen bisa membawa Anda ke surga? Tidak. Agama lain bisa membawa Anda ke surga? Nabi-nabi yang hebat bisa membawa Anda ke surga? Misalnya Musa, bisa? Tidak bisa. Yang bisa membawa Anda ke surga siapa? Itu tadi faktor yang lain itu dikatakan sebab ia telah diangkat oleh siapa? Oleh Allah. Jadi Anda dan saya membutuhkan siapa? Membutuhkan Allah. Haleluya. Ini memberi pengertian kepada saya dan saudara bahwa semua kesalehan di dunia ini, semua ajaran agama di dunia ini, apalagi semua kebaikan yang kita perbuat di dunia ini tidak bisa membawa saudara kemana? Ke surga. Orang bilang beramal baik, tidak bisa. Amal kita mau seberapa banyak kalau dibanding dengan dosa kita. Belum dosa turunan itu, belum dosa juga perbuatan kita. Tidak dapat dibandingkan. Dan tidak ada yang bisa. Biar dia bertapa di gunung, bertapa dimanapun, jauh dari kehidupan duniawi, tidak bisa membawa ke surga tanpa siapa? Kita butuh Tuhan. Ya, kita membutuhkan Tuhan. Saya akan mengajak melihat lagi contoh yang lain. Elia, kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-11, 2-3. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Saudara-saudara, Elia sudah tahu dia ini akan diangkat ke surga. Elisa nempel terus. Bodohnya 50 nabi itu hanya melihat dari mana? Dari jauh. Bahkan dia ingatkan Elisa, kamu gak usah ikut-ikut, dia itu sudah sebentar lagi pergi kan? Dan kemana dia pergi, aku pergi. Aku mengikuti dia. Walaupun Elia juga sempat kayak musir, itulah ceritanya. Kamu di sini aja, aku mau ke sana. Enggak. Di mana guru pergi, aku mengikuti. Terus mengikuti. Sampai pada akhirnya saudara, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba, nah lihat ini, tiba-tiba ujuk-ujuk datang apa? Kereta berapi dengan kuda apa? Berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia kemana? Ke surga dalam angin badai. Kalau saudara pernah melihat kereta berapi di dunia ini, itu juga cerita apa? Dongeng aja kalau ada. Kalau ada kuda berapi, itu juga cerita dongeng. Coba aja bikin kereta dokar. Kalau ada dokar, coba kita nyalakan api. Habis enggak itu dokarnya? Hah? Terus kita naik di atas dokar itu. Habis juga enggak kita? Habis lah. Ini keretanya berapi, kudanya juga berapi. Elia dijemput dengan, oh lihat ini dia, hebat ya, luar biasa. Nanti saudara mau dijemput pakai apa? Kereta berapi atau MotoGP berapi? Saya MotoGP berapi, Valentino Rossi, berapi loh, kecepatannya kayak apa tuh ya? Saudara mau dijemput pakai apa nanti? Hah? Wah, nggak ngerti kita ini. Bagaimana Tuhan mengangkat kita? Kalau tadi Henok diceritakan Allah yang mengangkat, tapi Tuhan tidak tunjukkan caranya gimana. Pokoknya Henok apa? Diangkat oleh Allah. Tidak ditulis caranya. Kalau Elia dijelasin sedikit dia. Elia diangkat Tuhan ke surga.
Itu naik apa? Wah, mantap banget. Ini kalau ada pawai 17 Agustus, ada kereta berapi dan kuda berapi, orang tidak akan melihat kendaraan yang lain. Semua akan mata tertuju melihat apa? Siapa dia itu di atas? Wah, hebat banget. Dahsyat itu. Dahsyat. Dan Tuhan pernah lakukan itu kepada Musa. Rumput semua belukar menyala, tapi semua belukarnya tidak apa? Terbakar. Kalau tidak percaya, nanti pulang kumpulin itu alang-alang. Coba kasih api, terbakar nggak? Habis tidak? Habis. Jadi perbuatan Tuhan itu hebat, dahsyat, luar biasa. Dan itu pun Dia lakukan dalam hidup kita semua. Amin. Amin. Iya, lahir ke dunia itu perbuatan yang dahsyat, luar biasa. Dia harus tinggalkan dunia, surga, datang ke dunia. Dia mati, itu juga perbuatan yang hebat, yang dahsyat yang Dia lakukan. Dia tidak berdosa, tapi Dia mau mati, dan matinya sampai tergantung di kayu salib. Dan waktu Dia mati, Dia bangkit karena maut tidak bisa menguasai. Tadi kita nyanyi, maut telah di apa? Dikalahkan. Hanya 3 hari, lalu Dia bangkit dari kematian. Hebat. Semua yang Tuhan lakukan itu semua yang apa? Hebat, dahsyat, luar biasa. Dan setelah Dia bangkit, Dia tunjukkan lagi satu perkara yang hebat, satu perkara yang dahsyat. Apa yang Dia lakukan? Dia naik ke surga. Dunia juga mengakui Yesus naik ke surga. Makanya berbahagialah Bapak Ibu yang datang hari ini. Berarti Anda percaya Tuhan itu memang naik ke surga. Nah, kalau di rumah aja, aduh, orang ini kita baca tadi ya, Lukas. Mereka senantiasa berada di mana? Di dalam bait Allah. Lalu ngapain dia? Sambil memuliakan Allah. Luar biasa. Nah, hal yang sama terjadi ketika Elia terangkat ke surga. Hal yang sama terjadi ketika Elia terangkat ke surga. Ada faktor dari luar dirinya, yaitu apa? Kereta berapi tadi dan kuda berapi. Jadi Elia dengan keretanya Elia dikasih api, keretanya Elia kalau dia bikin sendiri ya, kudanya dikasih api sampai dari surga. Jangan sampai di surga. Elia sudah habis duluan. Iya kan? Elia sudah habis duluan, dia bikin kereta canggih, dikasih api keretanya. Wah, kudanya juga dibakar. Yang jerit-jerit itu kudanya nanti itu. Jadi tidak mungkin kan orang pergi ke surga dengan dirinya sendiri, amin? Amin. Butuh faktor yang lain, faktor dari luar dirinya. Butuh oknum yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat. Dan Dia adalah siapa? Satu-satunya Yesus Juru Selamat itu. Dia adalah Tuhan. Dengar, tidak ada nama lain di bawah kolong langit katanya yang olehnya Anda bisa selamat. Tidak ada. Dia bilang hanya melalui apa? Hanya satu nama. Nama siapa? Yesus. Nama Yesus. Dan Dia berkata, akulah pintu menuju kepada surga. Tidak ada orang bisa masuk. Aku berdiri di muka pintu. Haleluya. Akulah jalan untuk menuju ke mana? Ke surga. Ya, katakanlah Elia sekarang berhasil bikin kereta berapi, kuda berapi. Tapi ngerti nggak surga di mana? Jangan-jangan kesasar masuk di lautan api, kebakaran sekalian udah. Ngerti nggak? Enggak. Murid-murid aja bertanya, Tuhan, gimana kami bisa sampai ke sana? Kami tidak tahu jalan ke sana. Ya memang Tuhan bilang kamu nggak ngerti. Bagaimana kamu bisa ke sana? Yang tahu itu yang punya surga. Amin. Yang punya surga turun ke dunia dan dia kembali ke surga karena dia yang punya surga. Anda tidak pernah ke surga, mana mungkin bisa tahu surga itu di mana? Tapi yang tahu siapa? Dan saya yakin kereta ini tidak kesasar membawa Elia kemana? Ke surga. Amin. Kalau Anda naik kereta, ada kusir menawarkan, Pak, ini keretanya kemana? Kusir lagi, ini mau ke surga. Ada lagu sekolah minggu tidak? Muter-muter. Gimana? Kereta apiku menuju sekolah minggu.
Kereta apiku menuju surga. Siapa yang mau naik? Silakan naik. Aku enggak mau. Sesat nanti bahaya. Oh, aduh senangnya naik kereta. Oh, kalau buatan Tuhan sih aman, ya. Tapi kalau buatan kita, sopirnya Yesus mana? Kita kualat. Yesus dijadikan apa? Sopir. Memang ini anak Tuhan luar biasa loh. Kadang Yesus dijadikan satpam. Kalau malam mau tidur di Tuhan, jaga saya. Aduh, satpam itu disuruh jaga 1/24 jam itu dibayar berapa? Kita Tuhan jaga saya, lindungi saya. Orang turun kayak kata Yesus. Dengar lagi yang berdoa. Tuhan saya juga jaga saya. Aduh, kemana-mana anak Tuhan minta dia apa? Waktu mau tidur, benar nggak? Lindungi saya Tuhan. Waduh. Udah gitu ada kereta, Yesus disuruh jadi apa? Sopirnya. Enak banget itu sih ciptakan lagu itu kebangetannya. Sopirnya Yesus, sekalian ini kondekturnya Yesus, narik itu sekalian. Ya saudara, jadi hal yang sama terjadi. Ada faktor dari luar, faktor yang lain yang mengangkat Elia naik ke surga. Dan faktor itu adalah kereta berapi, kuda berapi yang Tuhan kirim. Dengan dirinya sendiri, tidak mungkin Elia bisa naik ke surga. Katakan amin. Tidak mungkin. Sama, Henok butuh Allah. Elia butuh Tuhan enggak untuk ke surga? Dia juga butuh Tuhan. Saya mau tanya, saudara butuh Tuhan enggak untuk ke surga? Amin. Atau saudara bisa jalan sendiri ke surga? Atau ada pesawat yang bisa mengantar saudara ke surga? Tidak mungkin pesawat paling banter sampai ke mana? Ke bulan. Sampai ke bulan aja. Ada memang orang bisa hidup 1-2 bulan di bulan. Jadi mereka persiapan gitu. Tidak ada, tapi surga tidak tersentuh oleh tangan manusia. Dosa surga dulu. Matahari, siapa yang berani ke matahari? Kecuali orang Indonesia. Orang Indonesia hebat-hebat. Dia masuk matahari tidak apa-apa, malah tambah senang di dalam. Orang barat itu lihat, jadi orang Indonesia ya. Kita aja orang luar negeri hanya beraninya kemana? Ke bulan. Orang Indonesia itu edan-edanan. Bukan ke bulan, malah kemana? Ke matahari. Matahari itu panas luar biasa. Tapi mereka kok tenang di dalam. Malah orang balik-balik malah di dalam terus. Ini hebat ini orang Indonesia. Orang Indonesia yang banyak kelebihannya saudara. Orang Barat selalu bingung melihat kita. Ya, ketika pasukan PBB itu dikirim ke daerah Timur Tengah perang, terjadi badai yang hebat, sehingga semua tenda-tendanya pasukan dari beberapa negara itu terangkat semua karena ada angin yang dahsyat. Tapi tenda orang Indonesia aman. Mereka heran, gila, tenda Indonesia tidak terangkat. Ternyata tulisannya apa? Tolak angin. Tolak angin. Jadi kalau ada angin, tolak. Heran orang luar. Semua tenda mereka sama rata dengan tanah. Hanya tendanya pasukan Indonesia yang tidak rubuh. Karena di situ ada tulisan tolak angin. Jadi dahsyat saudara. Dia datang ke undangannya orang desa, disuguhkan onde-onde. Dia lihat dari mana datanya ini? Hah? Wijen itu Pak, ngasih wijen. Wijen dulu tuh dia lihat, luarnya aja sudah mengagumkan. Ini orang Indonesia sangat bertekun, nuntut satu-satu. Itu berapa lama itu pikiran dia begitu. Udah dia buka, di dalamnya ada gula. Dari mana maksudnya gula ini? Dari mana? Tidak ada bobanya, tapi kok ada gula di dalam? Itulah orang Indonesia hebat-hebat, amin. Hebat-hebat membodohi orang Barat. Dia punya tolak angin lah, dia macam-macam apa ya. Ya, saudara, Allah menggunakan kekuatannya, kuasanya dengan mengirim kereta berapi dan kuda berapi menjemput Elia. Aduh, saya juga mimpi-mimpi nih. Tuhan jemput saya juga dengan kereta yang hebat ini. Ya, kalau kita mau dipanggil Tuhan itu, kita melihat kereta berapi datang. Wah. Tapi saya tidak ada yang catat ya. Kalau ada yang
catat, hebat itu. Ini kan dicatat, ditulis karena Elisa melihat. Elisa melihat, ini dia lihat ini. Gurunya, Elia bilang gini, kamu kalau lihat saya nanti terangkat ke surga, kamu dapat 2 kali lipat dari kuasaku. Kalau saya melakukan mujizat 8 kali, kamu akan melakukan 16 kali. Kalau aku 16 kali, kamu melakukan berapa? 32 kali, 2 porsi kamu. Kalau kamu bisa melihat, ternyata dia melihat. Saudara baca ayat 12 itu. Wah, bapak, kereta berapi menjemput bapak. Dia lihat, Elia bilang, hebat. Kamu dapat kuasa betul. Elisa melakukan 2 kali mujizat daripada gurunya Elia. 2 kali lipat. Dia bisa melihat kereta berapi yang Tuhan kirim menjemput Elia. Ini juga saya dapat di mana cara naiknya Elia ya. Itu keretanya benar-benar turun ke bumi, baru Elia naik, dan Elisa lihat dan terbang itu kudanya. Waduh, ini bukan dongeng loh, amin. Ini saudara percaya Alkitab kan? Ini Alkitab aneh-aneh ya. Aneh. Sampai ada orang Buddha itu udah percaya kitab itu terlalu dibesar-besarkan. Katanya kalau punya iman sebesar biji sesaat bisa memindahkan gunung. Akhirnya coba dong buktikan gunung selamat pindahkan. Orang Kristen ditantang itu gimana? Orang Kristen bilang gini, baik, saya pindahkan gunung selamat. Tolong carikan tempatnya di mana. Dia yang bingung, waduh di mana ya? Dia yang bingung cari tempatnya. Kalau kamu tidak dapat tempatnya, tidak akan saya pindahkan. Karena kalau saya sembarang menempatkan, hancur itu rumah orang nanti. Tolong cari tempat untuk saya tempatkan itu gunung selamat. Orang Budanya memang orang Kristen hebat. Selalu ada apa? Akalnya dan ngakali orang, amin. Ya, punya akal tapi jangan ngakali orang, amin. Nah sekarang kita peristiwanya Tuhan Yesus. Mari saudara perhatikan lagi dalam Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati, ia berpisah dari mereka dan terangkat kemana? Ada oknum dari situ. Saudara menemukan oknum yang lain? Kalau baca ini, kalau kita mencermati ayat ini, maka kita tidak menemukan ada faktor lain, ada oknum lain, ada faktor dari luar dirinya sehingga ia terangkat ke surga. Tidak ada. Ada kereta api? Tidak ada. Ada ditulis di sana Allah mengangkat Yesus, ada? Tidak ada. Tapi kita hanya membaca dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkatlah ke surga. Dia terangkat ke surga dengan sendirinya, saudara. Itu yang membuat murid-murid tercengang luar biasa. Sampai malaikat datang kepada murid-murid, ngapain kamu seperti itu menatap dia? Mungkin jangan-jangan mengiler juga dia. Ngowo itu gimana ngowonya? Waduh, kita nahan apa ya? Mana ngapain kamu ngowo? Ya, ngapain kamu ngowo? Lihat ini benar terjadi. Nanti kata malaikat dia datang dengan cara yang apa? Cara yang sama dia datang. Wow. Nanti kita tunggu dia datang dengan cara yang apa? Sama. Jadi saudara tidak ada faktor lain, tidak ada faktor dari luar dirinya. Dia terangkat dengan sendirinya. Di ayat yang berbeda. Kalau saudara baca Kisah 1 ayat 9, mari kita ucapkan 2, 3. Sesudah dia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Tidak ada faktor lain. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi terangkatnya tidak ada kereta, tidak ada ditulis diangkat oleh Allah, tidak ada. Tapi hanya kita menemukan kalimat ini, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Sama ayat ini juga tidak memberi indikasi kalau ada faktor lain, faktor dari luar dirinya sehingga ia terangkat ke surga. Tidak ada. Lukas saudara baca, Kisah Rasul saudara baca, tidak ada indikasi bahwa Yesus itu diangkat ke surga. Ada kereta api menjemput dia, enggak. Dia terangkat tadi dengan cara ini, pelan-pelan lagi. Bukan tiba-tiba hilang, enggak, pelan-pelan. Dia murid-murid benar-benar dibikin bengong bahwa benar-benar ini Tuhan yang luar biasa. Wah, melihat, makin
makin tinggi sampai tidak kelihatan dari pandangan mata mereka. Yesus terangkat ke surga karena ucapkan bersama 2, 3. Ia adalah apa? Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Henok diangkat karena siapa? Tuhan. Elia diangkat karena siapa? Tuhan. Dan sekarang Yesus sendiri terangkat karena dia adalah apa? Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Ia tidak membutuhkan faktor lain. Karena faktor lain itu adalah siapa? Dirinya sendiri. Oknum yang lain itu yang berkuasa, yang hebat, yang dahsyat adalah dirinya sendiri. Dia mengangkat Henok ke surga. Dia mengangkat Elia ke surga. Tapi dia juga nanti akan membawa saudara dan saya kemana? Yang percaya katakan amin. Saudara mau diangkat Tuhan? Atau mau ditinggalin Tuhan? Oh enggak, Tuhan angkat saya. Ayo bareng-bareng kita ngomong 2, 3. Oh, kurang yakin. Ayo coba ucapkan 2, 3. Tuhan angkat saya. Sudah mau diangkat? Jangan dulu Tuhan, belum tanggal 31 Mei. Nikah dulu baru diangkat. Ya, tapi Mas Kris sudah siap. Sudah. Orang sudah nikah, orang yang penting diangkat Tuhan. Ya, jadi saudara, kalau Henok diangkat, Elia diangkat, saya juga yakin. Ayo, gereja Tuhan juga nanti akan ditulis itu di dalam surat apa itu? Tesalonika. Nanti gereja akan diangkat. Gereja itu orang percaya. Siapa itu gereja? Orang percaya. Dia mengangkat gerejanya. Luar biasa. Caranya gimana kita belum tahu. Apakah kereta api datang, pawai, rombongan menjemput kita semua? Ya asik. Lambaikan tangan kepada orang yang tidak diangkat. Luar biasa. Ya. Jadi nanti Tuhan datang, dia angkat gerejanya. Dia angkat gereja. Mari nanti berdiri bersama-sama. Kita baca ayat terakhir. Dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Ya, Yohanes 14 ayat ketiga, mari kita baca 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan kata membawa kamu. Bilang orang di sebelahmu, kamu dibawa Tuhan. Amin. Jangan mau dibawa hantu. Nanti kalau yang datang hantu gimana? Oh juga loh. Tanya, kamu Tuhan atau hantu? Kalau dia hantu, jangan mau ikut. Tapi aneh, banyak orang suka ikut hantu. Ini begitu disuruh ikut Tuhan, sedikit orang yang mau ikut Tuhan. Karena hantu itu menyenangkan, menyeramkan, dan membuat bulu kuduk kita berdiri, merinding. Tuhan tidak akan membuat bulu kuduk merinding. Tuhan akan membuat engkau seperti murid-murid ini. Mereka bersuka cita. Mereka sujud menyembah Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan. Nanti jemput kami ya. Tuhan bilang, ya, aku nanti bawa kamu. Kalau tempatmu sudah jadi, katakan amin. Dia bilang, aku akan membawa kamu nanti. Jadi saudara tahu kepentingan Tuhan ke surga untuk siapa? Untuk kita loh, menyediakan tempat bagimu. Dan dia bilang, aku bawa kamu nanti. Jadi perhatikan Bapak Ibu, yang bisa membawa kita ke surga bukan Henok yang sudah di surga, bukan. Bukan juga Elia yang sudah berada di mana? Di surga, bukan. Bukan juga 24 toto Israel yang ada di surga, bukan. Mereka juga dibawa Tuhan, amin. Mereka tidak bisa membawa. Jadi keselamatan itu dengan sendiri-sendiri. Bilang orang di surga, keselamatan itu sendiri-sendiri. Dewek-dewek, enak temen, surganya nunut, nerakanya kepingin katut. Tidak boleh sendiri-sendiri. Amin. Harus mengalami Tuhan supaya Tuhan membawa kamu. Dia berkata, ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan nanti dia akan tepati janjinya. Dia bilang, aku akan datang menjemput kamu. Dan aku akan membawa kamu.
Di tempat di mana Kau ada, kita bersama-sama di sana. Wih, haleluya. Tidak ada lagi perpisahan. Kalau tadi kita baca perpisahan, iya kan? Murid-murid berpisah dengan Tuhan. Elia berpisah dengan muridnya. Henok berpisah dengan orang-orang di sekitarnya. Keluarganya berpisah. Tapi nanti Tuhan bilang, kita kumpul nanti. Ya, ada reuni akbar. Oh, haleluya. Kita bertemu dan kita masih saling kenal. Tapi sudah pengenalan dengan tubuh yang telah diubahkan Tuhan. Tubuh rohani, bukan lagi tubuh jasmani. Nah, makanya aku heran, ada surga yang berbeda dengan kita, penuh bidadari. Waduh, tidak. Surga yang Tuhan bilang bukan begitu. Amin. Bahkan saudara, ditulis dalam Alkitab, 24 tua-tua itu begitu masuk di ruangan di mana ada tahta Tuhan di sana, mereka hanya kerjanya apa? Memuji, menyembah Tuhan. Orang kelonan, orang. Loh, surga kelonan. Ini bukan, saudara. Orang mereka sibuk memuji apa? Menyembah Tuhan. Waduh, dahsyat. Atau saudara pilih yang mana? Surga yang ada kelonan-kelonan atau gimana? Makanya, saudara sebelum ke surga kelonan atau kanan? Amin. Iya, ya, kelonan. Mas Kris, jangan dulu 31 lewat dulu ya. Kelonan dulu, ya. Mangkol, ya. Jadi Tuhan nanti akan bawa kita ke surga. Amin.